Baik, di sini saya Nadia Belfasya Putri dengan NIM G1E12505. Di sini saya akan membahas pada pertemuan ke-9 mengenai kromatografi cair dan kromatografi gas. Prinsip kromatografi cair, prinsip elusi, elusi isokratik dan gradien, parameter dasar kromatografi cair, waktu retensi, efisiensi kolom, resolusi, karakteristik analit untuk kromatografi gas, fase diam dan fase gerak, senyawa volatil dan semi-volatil, aplikasi LC dan GC dalam analisis farmasi. Di sini saya telah mendapatkan jurnal dari Saudi Pharmaceutical Journal yang bertopik atau berjudul Developing, Validating, and Comparing an Analytical Method to Simultaneously Detect Z-drugs in urine samples using the Quechers approach with both liquid chromatography and gas chromatography tandem mass spectrometry yang telah terindeks Q2. Di jurnal ini membahas bahwa obat-obatan yang paling sering disalahgunakan secara ilegal dari rantai pasokan yang diatur adalah obat-obatan golongan Z dan benzodiazepin. Paparan benzodiazepin dan obat golongan Z dapat dikaitkan dengan dampak buruk seperti infeksi, demensia, perburukan penyakit pernapasan, pankreatitis, dan kanker. Pada saat yang sama, bersama dengan ganja dan alkohol, zat yang paling kering ditemukan dalam dugaan pelecehan seksual adalah hipnotik dan benzodiazepin. Karena ketidakstabilan kimianya, produk aktif dosis rendah, sifat amnesik, dan eliminasi cepat dari cairan tubuh. Obat-obatan ini sulit diidentifikasi. Permasalahan analisis Z-drugs berawal dari karakteristik obatnya. Z-drugs dapat ditemukan pada konsentrasi rendah dalam cairan biologis karena eliminasi yang relatif cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode analisis yang sensitif dan sesuai dengan karakteristik analit. Banyak metode yang dikembangkan eh, untuk menganalisis Z1 dan Z2 dalam cairan biologis, termasuk HPLC, GCMS, dan LCMS per MS. Namun, dengan menggunakan LCMS per MS, belum ada metode yang dikembangkan untuk mendeteksi Z1, Z2, dan Z3 secara bersamaan dalam matriks biologis. Studi ini mengatasi kesenjangan kritis dalam metodologi analitik dengan mengusulkan pendekatan komprehensif untuk deteksi simultan obat-obatan golongan Z dalam sampel urin. Pada jurnal ini, saya mengangkat permasalahan, yaitu apakah karakteristik fisikokimia Z-drugs yang bersifat polar dan memiliki volatilitas rendah menyebabkan LC-MS per MS lebih tepat dipilih dibandingkan GC-MS per MS untuk analisis Z-drugs dalam sampel urin. Nah, dalam jurnal ini juga menjawab dari permasalahan ini. Eh, di jurnal ini juga dikatakan bahwa jika memakai LC-MS per MS, penggunaan kolom C18 dan fase gerak amonium format atau formis asid metanol dengan perubahan komposisi fase gerak selama analisis. Fase gerak yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam penelitian ini terdiri dari 5 milimeter amonium format fase gerak A dan 0,1% asam format metanol fase gerak B. Konsentrasi fase gerak B berubah selama percobaan dimulai dari 10% meningkat menjadi 15% setelah 0,50 menit, kemudian menjadi 50% setelah 3 menit, dan akhirnya menjadi 95% setelah 4 menit. Komposisi ini dipertahankan selama 2 menit sebelum diubah kembali ke posisi awal, 10% fase gerak B, selama 1 menit lagi untuk menstabilkan sistem. Auto sampler dioperasikan pada suhu 4 derajat Celcius dan setiap analisis sampel membutuhkan waktu 6 menit untuk diselesaikan. Pada GC, MS per MS itu digunakan kolom kapiler dan helium sebagai karir gas.
Analisis ini menggunakan helium sebagai gas pembawa dan argon sebagai gas tumbukan. Laju aliran kolom diatur ke 1,0 ml per menit dan 1,5 ppl. Sampel diinjeksikan melalui autosampler. Injektor diatur ke mode tekanan tinggi pada 315 derajat Celcius. Suhu sumber ion dipertahankan pada 230 derajat Celcius. Sementara port injektor diatur pada 250 derajat Celcius dan 15,0216 PSI. Injeksi tanpa pemisahan 2,0 liter diprogram ke dalam sistem dan total waktu berjalan adalah 10,0 menit. Batas deteksi LOD untuk Z2, Z3, dan Z1 dalam sampel urin menggunakan LC-MS per MS masing-masing adalah 0,45, 0,27, dan 0,019. LOD untuk sampel urin menggunakan GC-MS per MS masing-masing adalah 0,95, 0,62, dan 0,15. Dari aspek sensitivitas, LC-MS per MS menghasilkan LOD yang lebih rendah untuk ketiga Z-drugs, karena LOD yang lebih rendah menunjukkan kemampuan mendeteksi konsentrasi analit yang lebih kecil. Hasil ini memberikan indikasi awal bahwa LC-MS per MS lebih sensitif. Pilihan antara LC, MS per MS, dan gizi MS per MS untuk mendeteksi obat-obatan golongan Z bergantung pada faktor-faktor seperti sifat fisikokimia obat, keberadaan metode pemisahan kromatografis yang sesuai dan kompatibilitas dengan teknik spektrometri massa. GC MS per MS terbatas kemampuannya untuk menganalisis obat-obatan golongan Z karena volatilitas dan polaritasnya yang rendah. Derivatisasi mungkin diperlukan untuk meningkatkan volatilitas dan stabilitas termalnya untuk analisis GC. Namun, hal ini dapat menimbulkan variabilitas dan mengurangi sensitivitas. Dalam beberapa kasus, mengembangkan metode GC-MS per MS untuk obat-obatan golongan Z dapat kompleks dan memerlukan optimasi kondisi derivatisasi. LC-MS per MS sangat bagus untuk menganalisis sampel kompleks seperti cairan biologis. Ia dapat menangani berbagai macam senyawa dan interferensi matriks. Selanjutnya, saya juga mencantumkan jurnal pembanding eh, yang bernama Jurnal Sparation yang berjudul New Traits in the Methodologies of Determination of Benzodiazepine Residue in Biological Samples yang telah berindeks Q2. Jurnal ini membahas RLLC telah digunakan untuk menganalisis 34 zat dalam sampel urin yang diencerkan, termasuk BDZ, metabolitnya, dan senyawa analog seperti zopiclone, zolpidem, dan zaleplon. RLC dibandingkan dengan LC-MS per MS dengan hasil yang memuaskan dalam hal akurasi. Presisi batas deteksi LOD berkisar dari 0,01 ng/ml-1 sehingga 0,5 ng/ml-1 dan persen pemulihan berkisar dari 80,2% hingga 95,5%. Selanjutnya, metodologi kromatografi lain yang digunakan dalam analisis BDZ meliputi kromatografi gas. Teknik ini mengharuskan analit diubah menjadi fase gas atau turunan volatil yang dapat dipisahkan dan dianalisis dalam fase gas. Lalu, pelarut supramolekuler dan metode LLIE digunakan untuk menganalisis 9 benzodiazepin dan analog benzodiazepin, zolpidem, dalam sampel biologis, sekhususnya urin dan darah manusia. Teknik ini menggunakan pelarut supramolekuler tetrahidrofuran per 1 heksanol untuk mengekstrak molekul berbobot molekul rendah. Secara efisiensi diikuti dengan deteksi menggunakan GC-MS per MS. Metodologi Supra SS GC-MS per MS memberikan LOD mulai dari 0,30 hingga 1,50 ng/ml-1. Pada tahun 2016, Perez DKK melakukan perbandingan menyeluruh antara teknik GC MS per MS dan LC MS per MS untuk menganalisis 5 benzodiazepin.
alfa hidroksialprazolam, oxazepam, lorazepam, nordiazepam, dan temazepam. Nilai LOD yang diperoleh untuk SGC ms per ms berkisar antara 5,35 hingga 19,31 ngml-1. Sedangkan untuk LC ms per ms berkisar antara 1,96 hingga 15,85 ngml per 1. Uji T digunakan untuk mengkonfirmasikan tidak adanya perbedaan signifikan dalam temuan yang diperoleh dari kedua pendekatan. Efektivitas LC-MS per MS dalam analisis BDZ telah dibuktikan melalui demonstrasi statistik teknik ini memberikan hasil yang akurat dan tepat sekaligus meminimalkan kebutuhan akan persiapan sampel. Kesimpulannya adalah LC-MS per MS itu lebih sesuai dibandingkan GC-MS per MS untuk analisis Z-drugs dalam urin karena drugs bersifat polar dan memiliki volatilitas rendah, sehingga LC-MS per MS memberikan pendekatan yang lebih kompatibel, sensitif, dan sederhana dalam preparasi sampel. Sekian dari presentasi tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.